15 di baris yang di bawah. Ya. Wa qala ulama'u, berkata para ulama, mautul ahli wal aqaribi wa ghairihim, bermula kematiannya keluarga, kerabat, lain-lain daripada mereka, minal ahbabi, termasuk orang-orang yang dicintai, wal ashabi, termasuk para sahabat-sahabat, itu ablagu bin naziri, lebih berat peringatannya, fi kulli waqtin wa zamanin, di setiap waktu dan setiap zaman. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, ada saudara-saudara kita yang meninggal, ada teman-teman yang kita cintai meninggal, ya itu sebenarnya lebih berat lagi peringatannya buat kita. Ya kalau dia yang seusia sama kita, yang mainnya sama-sama kita, udah dipanggil sama Allah, ya ntar dikit lagi gua kali ini, nah gitu ya. Jadi itu lebih berat sebenarnya peringatannya, itu kata ulama. Jadi kalau yang meninggal itu dari kerabat kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, sahabat kita, itu sebenarnya lebih berat nazirnya, lebih berat peringatannya buat kita semuanya. Ya, itu seringkali kita ya rasakan fi kulli waqtin wa zaman, setiap waktu dan setiap zaman. Wa ansyadu, mereka para ulama memberikan satu syairnya, aral layaliya wal ayyama tujzibuni, saya melihat hari-hari, malam-malam itu menarik saya, bihabli umri, yaitu tali umur saya, ila qabri, ditarik kemana? Ke kubur saya, watud nini, semakin lama ditarik semakin dekat. Setiap hari itu Pak kita lewatin, ya berganti hari, berarti tali umur kita semakin dekat ke kuburan. Bener gak? Iya. Makanya Allah bilang wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, demi waktu sore. Tuh kalau setiap sore pergantian waktu, pergantian hari, pergantian tanggal. Nah disitulah umur kita semakin dekat ke kuburan. Jadi diumpamakan umur kita ada talinya, ya diikat tuh. Nah setiap hari ditarik, setiap hari apain? Ditarik, ditarik lagi. Lama-lama makin dekat enggak? Makin dekat. Tuh begitu. Aral layali wal ayyama tujzibuni bihabli umri ila qabri watud nini. Jadi umur kita semakin hari, ya itu semakin dekat kemana? Ke kuburan kita, sadar ataupun tidak sadar. Ya, jadi kita sebenarnya kalau lagi ulang tahun bukan panjang umur, benar? Iya, dibalik. Sebab kesempatan kita ke kuburan semakin dekat. Sadar ataupun tidak sadar, kita kehidupannya sudah ditentukan sama Allah. Ya, sudah ditentukan. Waktunya itu udah ditentukan. Cuma yang tahu Allah aja, kita nggak tahu. Ada yang orang dikasih usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang cuma 10 tahun, ada yang cuma 20 tahun. Nah itu. Jadi kita berulang tahun, ya setahun, tambah lagi setahun, tambah lagi setahun. Itu sebenarnya umur kita semakin kurang. Karena tali umur kita semakin ditarik, ya menuju kemana? Ke kubur kita. Ini yang dimaksud tujzibuni bihabli umri. Jadi hari-hari, malam-malam menarik itu semuanya kepada saya, tali umur saya. Ditariknya kemana? Ke kubur saya. Sehingga saya merasakan semakin dekat kepada kuburan saya. Wa kam turini min mayyitin wa zaka ana wa kam tuhaddisu ghairi wa hiya tu'nini. Dan berapa banyak engkau melihat saya dari mayit, sedangkan engkau ya itu adalah saya. Dan berapa banyak engkau bercerita bukan terkait tentang saya, padahal dia itu selalu memperhatikan saya. Ya kita cerita, padahal malaikat Israel udah benar-benar melihat kita, udah memperhatiin kita. Cuma kita yang diperhatiin sama malaikat Israel, ya kagak sadar.
Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya, ini semuanya peringatan-peringatan buat kita semuanya. Ya, makanya pantas ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di mana saja kamu berada, suatu saat kematian akan menjemput kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu itu berada di satu benteng bangunan yang sangat kuat. Jadi orang kagak bisa menghindar daripada kematian. Ya, nggak bisa. Ya, kali kita buat satu gedung, ya, yang mungkin malaikat Israel kagak bisa masuk. Ya, nggak bisa. Ya, sekuat apapun bangunan yang dibuat oleh manusia, itu malaikat Israel bisa datang. Dulu ada penelitian tuh Pak, orang-orang barat. Ya, dibuat satu tempat, ya, sehingga ruangnya hampa, nggak ada yang bisa masuk ke situ. Dia mau perhatiin bagaimana malaikat Israel datang ya. Itu, iya kagak bisa. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita dikasih ilmu cuma sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi ya, masalah ruh gak ada yang tahu. Ruh itu urusan Allah. Min amri rabbi. Nah, itu begitu. Setinggi apapun ilmu manusia, nggak bisa mengetahui bagaimana ruh itu. Posisi kedudukan ruh itu nggak ada yang tahu. Nah, ini. Jadi ya, tahu-tahu malaikat Israel udah datang aja dah. Ya. Begitulah yang namanya manusia. Wa ansadu aidan, dan mereka mendendangkan satu syair juga. Al mautu fi kulli hinin yansurul kafana. Kematian itu setiap saat itu akan ya menebarkan kain kapan. Setiap saat. Makanya kain kapan tuh udah siap aja. Ya. Sebab kematian akan datang di setiap saat, di setiap waktu. Sehingga ya dibutuhkanlah kain kapan yang akan membungkus manusia itu sendiri. Jadi orang kalau udah meninggal dunia, yang dibutuhkan kain kapan udah. Jas nggak dibawa, ya. Jas kita punya banyak di rumah misalnya, dibawa nggak ada? Kagak. Itu kalau orang Islam ya, ya orang Islam begitu. Kalau meninggal dunia, udah nggak ada yang dibawa. Ya, telanjang, dibukain, dilorotin satu-satu. Ya, ada jamnya dibuka nggak? Dibuka. Ada cincinnya bacan lagi yang mahal ya. Ya, bacannya bacan doko lagi. Wah, ya. Dicopot juga Pak, dicopot. Ya, nah seperti itu. Tinggal nanti dibungkus dengan kain kafan. Al mautu fi kulli hinin yansurul kafana. Jadi semuanya butuh kepada kain kafan. Wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina. Sementara kami terlalu lalai, ghaflah, masih lalai. Amma yuradu bina, dari apa yang sukai ya dengan kita. Kadang-kadang kita masih lalai aja, masih ngikutin dunia, masih suka dengan kehidupan dunia. Padahal ya itu kematian setiap saat akan mengintai kita, dan kita hanya butuh kain kapan. Ya, kain kapan ada yang selembar, ada yang 3 lembar. Paling banyak 3 lembar kan. Nah, seperti itu. Ya, Masya Allah. Itu begitu katanya. La tatma'inna ila dunya wa zinatiha. Kamu jangan merasa tenang kepada dunia dan kemegahan dunia. Kadang-kadang kita udah merasa tenang aja, nyaman dengan dunia, dengan kemegahan dunia. Tuh begitu. Jadi kita jangan terlalu senang dengan dunia. Mata kita hanya tertuju dengan dunia saja. Padahal ya kematian itu setiap saat bisa datang. Dan kita harus dibungkus dengan kain kafan. Ya, jadi kamu jangan merasa tenang ya dengan dunia dan kemegahannya. Wa in tawasyahta min aswabihal hasana, sekalipun kamu sudah memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus, tetap dilorotin, dibukain.
Pakaian kita udah cakep banget, bagus bener. Ketika meninggal dunia dicopotin satu-satu. Ya. Terus ya kita dipakaikan kain kafan. Ainal ahibbatu wal jiranu ma fa'alu. Mana kekasih-kekasih, tetangga-tetangga, teman-teman, ma fa'alu, tidaklah mereka bisa berbuat. Ainal ladzina hum kanu lana sakana. Mana orang-orang yang mereka dulu membuat ketenangan bagi kita. Jadi pada saat kita hidup, ya banyak teman-teman, tetangga-tetangga yang kita cintai. Ya, tapi pada saat kita meninggal dunia, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bahkan ya orang-orang yang begitu dekat yang membuat kita damai hidup di dunia, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh, yang hanya bisa membantu amal. Tuh, makanya kita jangan terlalu ya itu bahagia dengan dunia-dunia saja. Selama ini kita di keluarga enak, ya damai, ditemenin sama istri, ditemenin sama suami, ditemenin sama anak-anak. Tapi ingat, kalau kita kagak punya amal pada saat kita meninggal dunia, itu orang yang kita cintai tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kita harus punya persiapan. Persiapannya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik buat kita pulang nanti ternyata takwa. Takwa Pak, ngaji itu ya, kita sholat itu tuh sebenarnya kita zikir kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Sebenarnya itu tuh teman yang terbaik. Sahabat-sahabat yang kita cintai, yang di dunia selalu bersama dengan kita, keluarga-keluarga yang selalu memberikan kebahagiaan saat kita hidup di dunia, saat kita meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh, begitu. Ya, Masya Allah. Ainal ahibbah wal jiran. Tetangga juga sama, jiran. Tetangga-tetangga kita yang baik-baik semuanya, pada saat kita meninggal mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah seperti itu. Saqahumul mautu ka'san ghaira safiyatin. Kematian akan memberikan minum kepada mereka ya ka'san, satu gelas, ghaira safiyatin, yang tidak bersih. Pasoyyarathum li atbaqis rohana. Maka ia akan menjadikan mereka ada di puin atau poin-poin tanah kuburan. Nah, seperti itu. Jadi ya al mautu ka'sun. Jadi kata Nabi, kematian itu diumpamakan seperti gelas. Setiap manusia akan minum. Ya. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu kata Rasulullah diumpamakan seperti pintu. Setiap manusia akan masuk melalui pintu itu. Nah, begitu. Jadi ada hadisnya yang bilang al mautu ka'sun, ada yang bilang al mautu babun. Boleh, ada hadisnya. Ya, jadi kematian itu seumpama gelas yang berisi air, sehingga setiap manusia akan minum ya air yang ada di gelas itu. Al mautu babun, kematian itu diumpamakan seperti pintu yang setiap manusia akan masuk dari pintu tersebut. Semuanya nanti akan diantarkan, yaitu kemana? Ke kuburan. Atbaqos saro, ya akan diantarkan tuh, ya ke tanah-tanah kuburan. Waruya, dan diriwayatkan anna malakal mauti, sesungguhnya malakul maut, malaikat Israel, dakhala ala Daud alaihi salatu wassalam, pernah datang kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Faqala lahu, lalu berkata siapa malakul maut kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, man anta? Faqala, maka berkata siapa Nabiullah Daud alaihissalam lahu kepada malakul maut, man anta, siapa engkau? Itu Nabi Daud aja kagak tahu ya bahwa yang datang itu siapa? Malakul maut. Jadi ketika malakul maut datang kepada Nabiullah Daud tanya, engkau siapa?
Ya, man anta, siapa engkau? Faqala, lalu Nabi malakul maut menjawab. Faqala, maka berkata siapa malakul maut? Man la yahabul muluk, yaitu man, makhluk Allah, la yahabul muluk, yang tidak akan takut sama raja. Enggak takut. Ya, kali raja galak banget, ya, malakul maut kagak takut. Ya, presiden yang begitu galaknya misalnya, ya, ketika malakul maut datang kagak takut sama presiden. Kali presiden karena ada ya pengawal-pengawalnya, raja yang banyak pengawal-pengawalnya, atau penguasa-penguasa yang banyak pengawalnya, itu malakul maut tidak takut dengan itu semuanya. Kalau malakul maut mau datang, ya enggak pakai ngasih tahu. Ya, itu begitu. Jadi ketika ditanya, siapa engkau? Ya, Nabi Daud enggak tahu. Maka malakul maut bilang, saya adalah makhluk Allah yang tak pernah takut dengan ya raja, dengan presiden, dengan penguasa. La yahabul muluk. Terus wala tumna'u minhul husun, dan tidak bisa dicegah dengan benteng pertahanan yang kuat. Jadi malakul maut kalau mau datang, ya walaupun ya di situ ditutup, ya dikunci, dipagar berlapis-lapis, saya tidak terhalang dengan itu semuanya. Kalau mau datang aja. Itu namanya wala tumna'u ya minhul husun, benteng pertahanan yang sangat kuat, tidak bisa menghalangi malakul maut. Wala yaqbalur rasya, malakul maut tak pernah menerima sogokan. Rasya itu artinya sogok. Kalau sekarang kan orang bisa disogok ya. Iya. Serangan pajar ya. Ya, sekarang lagi banyak orang ngasih duit 50.000 ya. 100.000 dikumpulin. Baik-baik banget sekarang orang ya. Ya itu kasih 50.000 dikumpulin, ya dikasih 100.000, ada yang dikasih ya uang ini uang itu. Tapi malakul maut nggak bisa menerima sogokan. Wala yaqbalur rasya. Ya, riswah itu ya artinya sogokan. Jadi malakul maut nggak bisa disogok. Kali malakul maut disogok, gimana? Saya kasih 1 M dah, jangan datang dulu ke sini. Nanti dah 10 tahun lagi. Ya, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Wah kalau bisa, ya orang-orang kaya kagak mati-mati kali. Ya, sebab lagi mau didatengin, ya kompromi. Ya bagaimana kira-kira, udah atur aja dah. Kan di Indonesia apa aja bisa ya. Cuma malaikat maut doang kagak bisa disogok. Ya. Kalau malakul maut bisa disogok sama orang Indonesia, disogok. Ya, betul. Iya, di Indonesia apa sih kagak bisa? Ya. Semuanya bisa. Ya. Orang nabi palsu aja udah ketahuan nabi palsu. Pengikutnya banyak nggak? Banyak. Tukang cukur dapat wahyu, dibilang malaikat Jibril datang. Ya, tukang cukur cerita dapat wahyu, ada aja pengikutnya. Tuh Indonesia tuh. Indonesia. Nah, seperti itu. Cuma satu-satunya malakul maut yang kagak bisa disogok. Seandainya bisa disogok, orang Indonesia sogok tuh malakul maut. Ya, tuh begitu. Masya Allah. Nih malaikat maut yang bilang, saya adalah makhluk Allah yang tidak menerima sogokan. Qala, lalu ya beliau ya bilang, ya Nabi Daud maksudnya, Pak Izan anta malakul maut. Lalu kata Nabi Allah Daud, wah kalau begitu ente malakul maut dong. Nah begitu. Iya, jadi tadi malaikat itu kagak bilang saya malakul maut, dibilang begitu aja. Saya adalah makhluk Allah, sama raja kagak takut, sama penguasa kagak takut. Ya, benteng pertahanan tidak bisa menghalangi saya. Ya, saya juga kagak nerima sogokan. Lalu Nabi Daud bilang, "Lah kalau begitu ente malakul maut nih." Nah, begitu. Jadi, fa anta malakul maut. Walam asta'idda liliqa'ika ba'du. Kemudian kata Nabi Daud, saya belum siap mau bertemu dengan engkau. Tuh Nabi Daud aja begitu. Ya padahal Nabi Daud Masya Allah Nabi, tapi Allah kasih kekayaan. Apa yang Nabi Daud kagak punya? Semuanya punya, istrinya aja ada 1000. Ya. Nabi Daud punya istri 1000. Ya. Nah itu bagaimana ya? Ya Allah, ngelayanin satu aja berat banget ya. Iya, bagaimana itu? Dia punya anak namanya Nabiullah Sulaiman.
Itu Nabiullah Sulaiman, nabi yang paling kaya. Ya, nabi yang paling kaya. Apa yang kagak dipunyai oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Itu anaknya Nabi Allah Daud. Ya, jadi Nabi Allah Daud itu nggak salah istimewa banget. Tapi ketika malakul maut datang, tetap dibilang begitu. Saya belum siap ketemu sama engkau. Begitu. Bagaimana kita? Ya Allah, Nabi Daud tuh yang udah deket banget dengan Allah, ya tetap dibilang begitu. Walam asta'idda liliqaika. Jadi pengennya hidup lagi di dunia. Itu Nabi Daud bilang begitu, saya belum siap ketemu dengan engkau. Faqala, maka malakul maut bilang, ya Daud, hei Daud, aina fulan jaruka, ditanya. Si fulan tuh tetangga kamu di mana? Ya. Aina fulanu qaribika, si fulan tuh yang dekat sama kamu mana? Aina fulanu sahibuka, si fulan yang merupakan teman dekat kamu mana? Qala, kata Nabi Daud, mati, mereka udah mati semua. Nah, ya kan, ente juga udah harus mati. Begitu. Jadi malakul maut tuh caranya begitu. Tuh, saudara-saudara kamu mana yang biasa dekat? Kata Nabi Daud udah meninggal. Terus teman kamu udah meninggal. Nah, terus itu ya kerabat kamu yang dekat banget, tetangga kamu yang dekat banget dengan kamu mana juga udah meninggal juga. Lah semuanya udah meninggal. Ya, sudah meninggal. Tinggal Nabi Allah Daud yang belum. Nah, begitu. Faqala amma kana fiha ulai ibro. Tidakkah itu semuanya ibro? Itu semuanya adalah peringatan buat kamu Nabi Allah Daud. Ya. Jadi enggak bisa itu dikatakan enggak ya siap. Itu merupakan ibroh liman yasta'iddu terhadap orang-orang yang bisa mempersiapkan kematian. Jadi kesimpulannya kita ya kalau ditanya ya enggak bakalan siap sama kematian. Makanya di situ rahasianya malakul maut kalau mengambil manusia kagak pakai ditanya. Ya, dicabut aja udah. Cuma satu-satunya Nabi Muhammad doang. Nabi Muhammad tuh ketika didatengin sama malakul maut, Nabi Muhammad tuh Masya Allah begitu istimewa. Saya datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Pertama tujuannya pengen ziarah, berkunjung kepada kamu. Setelah saya ziarah, saya pengen mencabut nyawa kamu. Itu pun kalau kau izinkan. Kalau kau izinkan, coba begitu. Ya, istimewa Nabi Muhammad. Kalau Nabi Daud nggak begitu, iya. Nabi Daud bilang sudah nyerah duluan, saya belum siap. Ya, itu Nabi Daud udah nyerah duluan, saya belum siap. Kalau Nabi Muhammad tuh begitu, saya kata malaikat maut datang kepada kamu ingin ziarah. Yang kedua setelah ziarah, setelah silaturahim, saya pengen mencabut nyawa kamu wahai Muhammad. Itu pun kalau kau izinkan. Kalau enggak, saya balik lagi. Begitu. Tapi Nabi Muhammad enggak bilang udah balik lagi sana, enggak. Ya, cuma ditanya, ya saya memang ya udah ya bagaimana ya persiapannya apa saja. Ya, kata malakul maut, wah, langit-langit malaikat semua sudah siap-siap menyambut kamu. Siap semuanya, sorga udah disiapkan. Ya malaikat udah siap menyambut kamu. Bukan itu yang saya maksud. Bagaimana umat saya? Umat saya bagaimana? Kalau saya meninggal dunia, saya tidak redo kalau ada satu umat saya yang masih ada di neraka. Tuh. Jangankan banyak, satu aja umat saya yang ada di neraka, saya belum redo. Masya Allah, dipikirin banget. Ini main gusur-gusur aja. Rakyat digusur, diboldoser, ya. Ya Allah, jangan. Nabi Muhammad tuh umatnya banyak banget, ada satu aja umatnya di neraka, dia belum redo, dia belum seneng. Tuh begitu. Nih baru jadi penguasa aja udah main bulldozer aja. Ya, pikirin rakyat juga. Ya. Kan negara ini untuk kemakmuran rakyat. Apapun alasannya kalau rakyat yang dikorbankan nggak boleh, betul nggak? Iya, nah seperti itu. Jadi begitu istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipikirkan umatnya.
kalau ada umat saya satu saja yang di neraka, saya belum ridho. Tuh begitu. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau dah. Ya orang kagak mau, ya gimana? Ya, kata Nabi, umat Nabi Muhammad semuanya bakalan masuk surga kecuali yang kagak mau. Kalau kagak mau ya biarin, kagak mau. Ya. Para sahabat nanya, ya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Ternyata man atau ani dakhalal jannah, siapa yang taat sama saya kata Nabi dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang maksiat kepada saya dia yang tidak mau masuk surga. Nah begitulah. Jadi Nabi Allah Daud dikasih ibroh. Itu teman-teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu udah pada mati semuanya. Nah itu ibroh. Kamu berarti harus siap untuk kematian. Jadi nggak ada alasan saya datang, saya belum siap. Nah begitulah kita. Ini ibroh buat kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita selalu ingat sama kematian. Artinya ya bukan berarti ingat sama mati mesti mati. Ya artinya kita selalu taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Nanti baru wakana mujahid yaqulu dan seterusnya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Saudara, insyaallah Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun akan mengadakan acara Maulid di tanggal 28 Oktober. Ya, jadi masih lama, masih 1 bulan lebih. Ya, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Nah, untuk itu saya berharap mudah-mudahan nih jamaah ya bisa nanti hadir. Ya, baik kaum bapaknya maupun ibunya yang memang ada waktu sempat tanggal 28 Oktober kita ke Anyer. Ya, kita melaksanakan ya Maulid ya di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita ya. Ya Allah sehatkan badan kita, ya Allah mudahkan urusan kita sehingga bisa niatin mau Maulid nanti tanggal 28 Oktober, harinya hari Sabtu. Ya, silakan ajak keluarga, ajak bapak, ibu. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama melaksanakan ya kegiatan Maulid di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun Anyer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.